Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan Yesus, penolong kita. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat rahmat-Mu yang selalu baru di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, ku berterima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang nyata melalui penyertaan pemeliharaan Tuhan hari demi yang sehari. Ajar kami mengucap syukur, berterima kasih, dan sebentar kami renungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami memahami kebenaran-kebenarannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan di 1 Timotius pasal 6, ayat 3 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan Timotius tentang orang-orang yang menyesatkan di tengah jemaat. Kali ini tentang mereka yang mengajarkan ajaran atau doktrin yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Isi pengajaran itu secara khusus kelihatannya bicara tentang materi. Mereka memecah belah persatuan jemaat dan hanya mencari keuntungan dalam ibadah itu. Orang-orang seperti ini menyusup secara perlahan ke tengah komunitas gereja Tuhan dan menimbulkan perpecahan dari dalam dengan saling fitnah, mencari-cari kesalahan orang, curiga, berlagak tahu, dan mereka pun menipu mencari keuntungan di tengah perpecahan itu. Ya, tadi ayat-ayat yang kita baca menjelaskan tentang itu. Paulus juga menjelaskan sebenarnya Tuhan memberkati orang-orang yang beribadah dengan sungguh dalam kesalehan. Pasti diberkati Tuhan dan mendatangkan banyak keuntungan. Namun Tuhan tidak ingin kita beribadah karena motivasi
meraih keuntungan secara materi atau demi kekayaan. Kita diingatkan cinta uang adalah akar segala kejahatan dan dapat membuat orang menyimpang dari iman. Ini bukan berarti kita tidak boleh mencari uang. Ini berbicara tentang datang beribadah haruslah berfokus kepada Tuhan, bukan kepentingan-kepentingan yang lain. Khususnya dalam hal ini disoroti tentang materi. Sekali lagi, Paulus mengingatkan Timotius dan jemaat Efesus agar mereka setia dalam pengajaran firman. Dan untuk menghindari cinta uang itu, kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala perkara. Karena kita lahir dan mati tanpa membawa apa-apa. Di ayat 7, ungkapan asal ada makanan dan pakaian merupakan ukuran kebutuhan mendasar yang ada pada waktu itu. Dan firman Tuhan juga mendukung. Ya, Matius 6 ayat 25. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu pakai. Tuhan akan mencukupkan itu. Dengan kesetiaan dalam firman-Nya dan rasa cukup dalam segala keadaan, maka umat Allah terhindar dari penyimpangan kebenaran firman, kesesatan, dan fokus yang salah dalam beribadah. Bapak Ibu, banyak orang menjadi Kristen bukan karena sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan, melainkan karena ingin menjadi kaya dan sukses. Saya setuju banyak orang Kristen yang kaya dan sukses. Tetapi salah kalau kita ikut Tuhan karena ingin seperti mereka. Sebab ini berbahaya ketika kita tidak mengalami kesuksesan, menjadi kaya seperti yang kita harapkan, lalu kita mudah meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Kekristenan adalah mengikut Yesus dan hidup seperti Yesus, yang hidup untuk memuliakan Bapa di surga. Mari belajar mencukupkan diri dan belajar kebenaran firman yang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Kami percaya seperti kata firman-Mu, tidak perlu kami khawatir tentang apa yang kami makan dan minum, Tuhan menyediakannya. Kalau burung di udara dipelihara, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi, maka Tuhan juga memelihara kami. Kami bersyukur untuk segala kecukupan yang telah Engkau janjikan. Dan ajar kami mencukupkan diri dengan segala berkat Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga berkat yang Kau sediakan mencukupkan kami semua. Bahkan kami yakin percaya, Tuhan bahkan melimpah-limpahkan berkat-Nya sebagai upah anugerah bagi setiap orang yang percaya. Untuk kami menjadi berkat bagi sesama. Untuk kami menyalurkan berkat yang lebih yang berkelimpahan untuk yang berkekurangan, dan juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan makin diluaskan. Untuk kami sebagai gereja Tuhan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Berkati sekali lagi usaha pekerjaan umat Tuhan, apa yang dikerjakan tangan mereka Tuhan berkati. Yang membuka tokonya Tuhan berkati, yang membuka showroomnya Tuhan berkati, yang bekerja di pemerintah Tuhan berkati, yang bekerja di kantor-kantor swasta juga Tuhan berkati, yang berdagang Tuhan berkati, memperoleh hasil yang baik, dan itu semua memuliakan nama Tuhan. Berkati juga yang belum mendapat pekerjaan, supaya dapat pekerjaan yang baik dan boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, meraih masa depannya, makan dengan rezekinya sendiri. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam limpah berkat kasih Tuhan, kami mengucap syukur sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan, memasuki bulan yang baru, bersemangat memuliakan Tuhan.
Tuhan memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.